Gak heran Demokrat dan PKS bermanuver gantikan Anies Baswedan. Kalau ada salah satu partai yang memaksakan calon wakil presiden, baik itu Nasdem, Demokrat maupun PKS, untuk kadernya menjadi calon presiden, pasti koalisi akan bubar. Karena tidak mungkin ada dua calon presiden. Itu poinnya di situ. Bahwa ketika PKS mencalonkan Pak Mas Aher, kemudian Demokrat mencalonkan Mas AHY, itu hal yang wajar, itu hal yang menurut saya merupakan kewenangan daripada partai masing-masing, dan itu kita harus hargai. Tapi itu bukan menjadi keputusan. Nah, yang akan menjadi masalah kalau kemudian di antara partai-partai rencana berkoalisi ini memaksakan keinginannya salah satu dari kadernya harus menjadi calon wakil presiden. Terus mempertimbangkan berbagai faktor ya, banyak hal yang sedang dibahas. Karena bagaimanapun tadi kami ini ingin menang gitu ya. Demokrat, Nasdem, PKS ini ingin menang. Nah, untuk bisa menang ini kan tidak bisa ujuk-ujuk deklarasi terus ya udah gitu. Nggak begitu kan, kita masih perhitungan benar faktornya, termasuk tadi karena disampaikan juga siapa nih calon lawannya, berapa koalisi yang lain, siapa saja capres-cawapres yang potensi bakal menjadi sosok ya kayak tanding kan begitu. Ini kita masih bahas benar-benar perubahannya ya, saya kira ya kita lihat lah ya, jadi bagaimana aspirasi masyarakat, bahwa memang kalau di berbagai survei yang kita pelajari lebih dari 50% memang ingin ada perubahan kebijakan ke depan. Saya kira ini juga kami kaji, jadi kami ini modern party, jadi berusaha untuk menjadi partai yang rasional, modern, melihat sisi politik itu tidak hanya dari sisi rasa para elit, tetapi kami juga mendengarkan denyut nadi masyarakat. Sebetulnya masyarakat ingin apa gitu? Apakah dengan kondisi saat ini sudah lebih baik, atau memang ingin kepemimpinan yang lebih baik yang kita bawa? Jadi saya kira continuity, jadi keberlanjutan dan perubahan, change itu yang kita ingin. Saya mau pertajam gini, bukan hanya soal godaan 3 menteri misalnya, tapi lebih daripada itu kontinuitas atau perubahan. Kalau memang menjawab gini, tetap ada kontinuitas seperti salah satu di antara mereka, tapi juga ada perubahan. Orang bilang Pegiat media sosial Rini Budoyo merasa tidak heran Partai Demokrat dan PKS mulai bermanuver mencari alternatif lain pengganti bakal capres Koalisi Perubahan Anies Baswedan. Hal ini disampaikannya ketika membahas hasil simulasi efek popularitas capres dalam survei SMRC, di mana Anies Baswedan mendapat angka paling rendah yaitu 21,4%. Sedangkan bakal capres PDIP Ganjar Pranowo meraih elektabilitas 44,7%. Disusul Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dengan suara 28,2%. Sehingga menurut Rini deklarasi PDIP menguntungkan Ganjar, namun berbeda dengan deklarasi Nasdem terhadap Anies pada Oktober 2022 lalu. Deklarasi yang cepat tampaknya sangat menguntungkan Ganjar, soalnya sekarang dia bisa all out kampanye. Tapi patut dicatat, kondisi ini ternyata gak berlaku buat Anies Baswedan, ungkapnya. Kita semua tahu Anies sudah deklarasi capres sejak lebih dari 6 bulan lalu, sejak awal Oktober 2022. Tapi seperti yang bisa kita lihat dari survei, angka elektabilitasnya malah cenderung anjlok dan terus menurun, sambungnya. Menurut Rini, anjloknya elektabilitas menjelang Pilpres 2024 merupakan kabar buruk bagi Anies dan juga sosok di belakangnya, yaitu Ketum Nasdem Surya Paloh serta mantan Wakil Presiden Yusuf Kala atau JK. Pastinya ini kabar buruk bukan cuma buat Anies tapi juga dua oligarki di belakangnya, yakni Surya Paloh dan Yusuf Kala. Jagoan mereka sudah mencuri start, sekarang malah tampak sudah ngos-ngosan, ujarnya, sehingga wajar jika sekarang Demokrat dan PKS mulai bermanuver dari Koalisi Perubahan untuk mencari alternatif capres lain. Maka wajar kalau kini dia partai koalisinya yakni Demokrat dan PKS, mereka mulai bermanuver untuk mencari alternatif di luar mengusung nama Anies Baswedan. Ucapnya dikutip dari WeNewsWorld dari YouTube 2045 TV Selasa 16 Mei. Jika hanya melihat dari hasil survei SMRC, maka Anies akan benar-benar kehilangan tiket Capres 2024. Kalau kita melihat hasil survei, kalau cuma melihat hasil survei lo ya, tampaknya desas-desus Anies bakal kehilangan tiket capresnya bakal benar-benar kejadian, tandasnya.